Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu tentang perkembangan bahasa. Oke, boleh di next. Sebelum kita mulai, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Haris Akif Dahlan dengan NIM akhiran 036. Kemudian ada Ranti Nurdahlia Rizky dengan NIM akhiran 048. Kemudian ada Bagus Dewantara dengan NIM akhiran 069 dan Vini Febriani dengan NIM akhiran 038 serta Fleti Nafasa Putri dengan NIM akhiran 056. Boleh di next. Definisi bahasa. Di dalam berhubungan dengan orang lain, kita memerlukan bahasa sebagai sarana komunikasi yang penting, di mana kita menggunakan suara yang dihasilkan oleh organ bicara pada tubuh manusia. Bahasa adalah alat komunikasi yang sangat dibutuhkan untuk berinteraksi antara satu sama lain dengan menggunakan suara yang dikeluarkan oleh alat bicara pada manusia. Bahasa juga merupakan sarana berpikir, sarana untuk menghadirkan dunia kepada diri sendiri. Menurut Cher dan Agustina tahun 2004, bahasa juga dapat dipandang sebagai cerminan dari budaya dan identitas suatu masyarakat. Bahasa mencerminkan cara pandang, keyakinan, dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tersebut. Bahasa juga memungkinkan masyarakat untuk membentuk identitas kolektif dan mempertahankan warisan budaya mereka. Oke, boleh di next. Ada teori perkembangan bahasa. Nah, makna dari perkembangan bahasa adalah bagaimana anak-anak memperoleh bahasa dimulai dari tatanan bahasa yang sederhana sampai dengan informasi yang lebih kompleks. Lalu pendekatan bahasa ada beberapa pendekatan. Yang pertama ada pendekatan masistik dari Chomsky, bahwa bahasa ditentukan secara biologik yang dibawa sejak lahir. Jadi sejak awal, anak menunjukkan kemampuan bahasa yang terus berkembang. Jadi kemampuan bahasa itu dimiliki potensinya sejak anak lahir, sehingga nanti lingkungan yang akan memberikan support terhadap potensi tadi. Lalu pendekatan kedua, kaum behavioristik pendapat bahwa pendekatan empiristik dalam kemampuan bahasa dikaitkan dengan bagaimana lingkungan memfasilitasi proses perkembangan bahasa yang dimiliki oleh siswa. Penguasaan bahasa adalah hasil dari penyatu paduan peristiwa-peristiwa linguistik. Jadi ketika individu atau anak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, inilah yang menjadi pandangan empiristik atau menjadi tempat di mana peristiwa linguistik itu terjadi. Jadi siswa akan mendapatkan kosakata, nama-nama baru, informasi baru berdasarkan bahasa dan definisi bahasa yang dimiliki oleh lingkungannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Vini atas apa namanya, presentasinya. Yang selanjutnya adalah perkembangan bahasa pada bayi. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bahasa di masa bayi. Jadi, terdapat beberapa perkembangan yang dimulai dengan mengenali bunyi bahasa. Menurut Sachs pada tahun 2009, sebelum memulai mempelajari kata-kata, bayi dapat mengenali perbedaan yang halus di antara bunyi-bunyi bahasa. Kemudian, yang kedua yaitu celotehan atau vokalisasi. Nah, celotehannya itu berupa, yang pertama yaitu menangis. Bayi sudah dapat menangis di saat kelahirannya. Tangisan dapat diidentifikasikan sebagai kondisi gelisah maupun kondisi-kondisi lainnya. Nah, kemudian yaitu mendekut. Bayi mendekut atau cawing pertama kali pada usia 2 hingga 4 bulan. Bayi ini biasanya mengekspresikan rasa senangnya ketika berinteraksi dengan orang yang bersamanya. Kemudian yang ketiga itu celoteh. Nah, pada pertengahan tahun pertama kehidupannya, bayi berceloteh atau babbling, yaitu mereka menghasilkan rangkaian kombinasi atau konsonan vokal seperti ba, ba, ba. Kemudian yang ketiga yaitu bahasa tubuh. Bayi mulai menggunakan bahasa tubuh seperti memperlihatkan atau menunjukkan ke arah sesuatu di sekitar usia 8 hingga 12 bulan. Nah, mereka dapat melambaikan tangan sebagai tanda pamit atau juga menganggukkan kepala mereka untuk mengisyaratkan iya. Kemudian yang keempat yaitu kata-kata pertama. Kebanyakan bayi berusia 18 bulan dapat mengucapkan sekitar 50 kata, namun pada usia 2 tahun dapat mengucapkan sekitar 200 kata. Peningkatan kosakata yang pesat ini sejak usia 18 bulan disebut sebagai vocabulary sport atau menjakan kosakata, menurut Bloom, Lifter, dan Brockton 1985. Kemudian yang kelima yaitu ungkapan dua kata. Menurut Slobin 1972, yang dapat dikomunikasikan anak-anak melalui ungkapan dua kata. Seperti yang pertama yaitu identifikasi, contohnya lihat kucing. Kemudian yang kedua yaitu lokasi, contohnya buku itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengulangan seperti susu lagi. Kemudian yang keempat yaitu sangkalan, contohnya bukan itu. Kemudian yang kelima kepemilikan seperti boneka saya. Dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Kita boleh di next. Bukan perkembangan bahasa di masa anak-anak awal yang akan dibacakan oleh Ferati. Bagus, sorry. Terima kasih moderator. Saya akan membacakan perkembangan bahasa di masa kanak-kanak awal. Suatu perkembangan bahasa anak yang berusia di bawah 3 tahun akan memperlihatkan perkembangan yang agak cepat dari yang awal hanya mampu menghasilkan ungkapan 2 kata, yang mampu menggabungkan 3, 4, dan 5 kata. Antara usia 2-3 tahun, mereka mulai melanjutkan perkembangan dari yang semula hanya mampu mengucapkan sederhana yang terdiri dari proposi tunggal menjadi kalimat mengucapkan kalimat-kalimat kompleks. Ciri-ciri perkembangan bahasa di masa anak-anak awal. Yang pertama yaitu usia bermain, yang kedua usia prasekolah, yang ketiga usia belajar kelompok, yang keempat usia menjelajah dan banyak bertanya, yang kelima usia meniru dan kreatif. Saya kembalikan kepada moderator. Itu perkembangan bahasa masa anak-anak, pertengahan, dan akhir. Ya.
Baik, selanjutnya ada perkembangan bahasa masa kanak-kanak, pertengahan, dan akhir. Perkembangan ini dialami pada usia anak antara 6 sampai 11 tahun, di mana pada masa ini anak sudah matang bersekolah dan sudah siap memasuki sekolah dasar atau SD. Ketika memasuki usia sekolah, anak-anak memperoleh keterampilan baru yang menjadikan mereka dapat belajar membaca ataupun menulis. Bagi anak pada usia ini, menulis merupakan tugas yang dirasa lebih sulit daripada membaca. Cara belajar menulis dilakukan setahap demi setahap dengan latihan dan seiring dengan perkembangan membacanya. Selain dalam membaca dan menulis, perkembangan bahasa anak juga dapat dilihat melalui kemahirannya dalam berbicara, mengenai sesuatu yang tidak terlihat secara fisik seperti belajar mengenai arti sebuah kata dan bagaimana mengenali dan menghasilkan bunyi. Misalnya, anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana. Namun sebagian besar anak usia 6 tahun juga sudah bisa menceritakan kembali satu bagian pendek dari buku, film, atau pertunjukan televisi. Selama masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, terjadi perubahan cara mengorganisasikan kosakata secara mental. Ketika anak diminta menyebut sebuah benda yang berhubungan dengan kata yang sering didengarnya, misalnya anjing, maka anak akan merespon dengan satu kata yang menunjukkan penampilannya seperti anjing itu seperti hitam atau besar, atau kepada kegiatan yang berhubungan dengan anjing seperti duduk dan menggonggong. Kosakata anak meningkat rata-rata 14.000 kata di usia 6 tahun dan menjadi rata-rata 40.000 kata di usia 11 tahun. Next. Juga perkembangan bahasa di masa dewasa akhir. Menurut Tom Thorne dan Leigh tahun 2006, pada umumnya orang beranggapan bahwa sebagian besar individu yang berada di masa dewasa mempertahankan keterampilan bahasanya. Wills dan Sky juga beranggapan bahwa pembendaraan kata individu akan terus bertambah hingga pada usia dewasa. Paling tidak sampai pada usia dewasa akhir atau lanjut usia yang antara 60 tahunan ke atas. Walaupun banyak orang lanjut usia yang mempertahankan pengetahuan kata dan makna kata, tetapi masa dewasa akhir juga merupakan individu yang mulai mengalami kemunduran dalam berbahasa. Contohnya, jika orang lanjut usia memiliki masalah pendengaran, mereka dapat mengalami kesulitan membedakan bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Sehingga ketika terlibat dalam pembicaraan, orang dewasa lanjut usia akan cenderung menghilangkan elemen kunci, menciptakan percakapan yang kurang lancar dan lebih sulit untuk disimak. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, boleh tolong di next. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam pembahasan presentasi kali ini. Bisa dilihat ada 9 referensi. Oke, next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.